Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Nusarifah Tantri, dosen dari Program Studi Akuntansi Universitas Terbuka. Perkenankan, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan kode EACC 4207. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri, bermutu dan terukur, serta mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dengan penggunaan nilai humaniora dan pengelolaan data dalam rangka menghasilkan deskripsi saintifik, hasil kajian, dan atau solusi pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang proses bisnis suatu entitas dengan memanfaatkan piranti lunak dan sistem informasi akuntansi untuk pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, dan juga mahasiswa mampu menerapkan sistem informasi akuntansi untuk pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian berkarya yang bertujuan membantu dalam menerapkan sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan konsep sistem informasi akuntansi. Mata kuliah ini disampaikan dalam metode pembelajaran tutorial. Kemudian dalam hal asesmen atau penilaiannya, sistem penilaian tutorial online pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 20%, diskusi 30%, dan tugas 50%. Kemudian untuk nilai akhir mata kuliah itu sendiri terdiri dari nilai tutorial online 30% dan nilai akhir ujian akhir semester atau UAS sebesar 70%. Dan berikut ini adalah kemampuan akhir di setiap tahapan belajar selama 16 pertemuan di mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode dan teknik pengembangan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi berbasis komputer. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan database management system atau DBMS. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep siklus pendapatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan konsep siklus pengeluaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan konsep siklus produksi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan konsep siklus penggajian. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem pelaporan. Kemudian mata kuliah ini memiliki 9 bahan kajian, yaitu yang pertama adalah konsep-konsep dasar sistem informasi akuntansi, yang kedua metode dan teknik pengembangan sistem, yang ketiga sistem informasi berbasis komputer, yang keempat database management system, yang kelima siklus pendapatan, yang keenam siklus pengeluaran, yang ketujuh siklus produksi, yang kedelapan siklus penggajian, dan yang kesembilan adalah siklus pelaporan. Kemudian untuk pustaka atau referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 referensi, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Kemudian untuk pertemuan mata kuliah ini adalah 16 sesi dengan masing-masing tahapan kemampuan akhir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya terkait overview mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Terdengar. Dengar, Bu. Dengar ya. Oke, baik kita mulai ya kelas untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi teman-teman di sini mungkin perkenalan dulu buat yang teman-teman yang belum kenal dengan saya. Saya Sakinah Nusarifah Tantri.
Saya dosen program studi akuntansi di Universitas Terbuka. Hari ini mau memberikan perkuliahan gitu ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan kode EACC 4207. Nah, sebelum kita mulai teman-teman masuk ke materi, mungkin ada baiknya kita bersama-sama memahami dulu nih kira-kira rencana pembelajaran kita dalam satu semester ke depan itu seperti apa. Nah, mohon izin ya teman-teman, saya akan share screen eh, mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, teman-teman ini sudah kelihatan semua atau belum RPS-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini teman-teman mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Nah, di sini teman-teman perlu pahami, nanti juga akan saya share ke teman-teman, jangan khawatir, jadi bisa dipelajari sendiri ya. Di sini kita mungkin mulai masuk aja langsung ke capaian pembelajarannya teman-teman. Jadi teman-teman itu nantinya diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi diharapkan melalui mata kuliah SIA ini teman-teman nantinya bisa berpikir secara logis, kritis, sistematif gitu ya. Sistematis dan inovatif. Secara mandiri karena kita PJJ, jadi teman-teman harus bisa mandiri. Kemudian yang terakhir apa teman-teman outputnya? Ya, outputnya adalah menghasilkan deskripsi saintifik hasil kajian atau solusi pengambilan keputusan. Dan yang kedua, teman-teman diharapkan mampu merancang proses bisnis dan memanfaatkan piranti lunak sistem informasi akuntansi untuk pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman di sini karena jenjangnya itu adalah S1, jadi memang outputnya teman-teman harus bisa menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah ada capaian pembelajaran mata kuliahnya dan juga tahap-tahapannya ya, apa saja yang teman-teman harus kuasai mulai dari kemampuan di level pertama sampai terakhir ya. Jadi kita kan belajar itu ada tahap-tahapannya ya teman-teman. Jadi di sini dibagi menjadi 9 kemampuan setiap tahapan belajar sesuai dengan modul atau BMP yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bahan kajiannya. Ini adalah 9 materi yang teman-teman nantinya akan pelajari selama satu semester ke depan gitu ya. Nah, terus teman-teman ini ya untuk referensinya teman-teman nanti bisa melihat pada BMP. BMP-nya teman-teman sudah dapat semua ya. Dan juga ada juga referensi pendukung ini teman-teman. Tapi yang utama tetap BMP. Nah, kalau untuk referensi pendukung ini, teman-teman bisa cari e-booknya, atau kalau ada yang tidak punya, mungkin bisa mengakses di perpustakaan, atau juga bisa dengan meminjam gitu ya, bagi yang sudah punya gitu. Nah, teman-teman di sini juga teman-teman bisa nanti pelajari sendiri apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester, mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya. Sampai minggu terakhir adalah minggu ke-15 ya. Kemudian yang terakhir adalah ada UAS di sini. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan bahwa di dalam tutorial ini kita itu ada yang namanya nantinya ada aktivitas diskusi ya. Kemudian juga ada aktivitas latihan mandiri, ada juga apa namanya nih kalau kita baca ya di sini ya. Nanti ada tugas juga ya, tugas tutorial ini ada tugas 1, kemudian ada tugas 2. Teman-teman nanti perhatikan sesinya ya. Kemudian juga ada tugas 3. Nih ya, tugas 3. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan itu ya, tugas 1 itu ada di minggu ke-5 dan 6. Kemudian tugas 2 itu ada di minggu 9, 10. Dan tugas 3 itu ada di minggu 13, 14. Kemudian untuk UASnya sendiri ada di minggu ke-16. Nah, teman-teman nanti juga perhatikan bahwa tuton itu ya, bobotnya adalah 30%. Kemudian UASnya 70%. Nah, kalau teman-teman mengikuti TUWEB, maka nilai tutonnya 50% dan UASnya 50%. Nanti teman-teman bisa belajar, dipelajari sendiri gitu ya untuk RPS-nya. Nanti akan saya kirimkan. Oke, teman-teman, mungkin untuk RPS-nya
cukup sampai di sini dulu. Nanti teman-teman dalami sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya secara langsung. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Oke. Next, saya akan memberikan kuliah untuk sesi pertama ya. Sesi pertama ini kita belajar yang dasar-dasar dulu ya teman-teman ya. Tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, sudah terlihat semua belum PPT saya teman-teman? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Baik. Oke, kita mulai dari sini ya. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, tentang sistem, tentang informasi, tentang akuntansi, dan sistem informasi akuntansi itu sendiri. Jadi, masing-masing ini nanti definisinya berbeda-beda, teman-teman. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang alasan mempelajari sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga, tentang ciri-ciri sistem. Nah, yang pertama tentang sistem dulu, teman-teman. Sistem ini adalah, menurut Romney, ya, adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Teknologi dan Informasi, sistem adalah suatu jaringan dari prosedur yang saling berhubungan serta berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi kesimpulannya, sistem adalah sekumpulan komponen atau elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan luaran tertentu. Nah, ini adalah contoh dari sistem, teman-teman. Sistem itu kan banyak sekali ya yang namanya sistem ya. Salah satu contohnya adalah sistem komputer yang di dalamnya tentu ada berbagai macam komponen, antara lain ada monitor, ada keyboard, ada prosesor, dan ada memori. Oke, nah kemudian kita ke informasi, teman-teman. Informasi adalah data yang diolah dengan tujuan agar dapat dikomunikasikan dengan para pengguna atau pihak yang membutuhkan. Jadi informasi ini beda dengan data ya teman-teman. Data itu levelnya ada di bawah informasi. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang data, data itu adalah kumpulan fakta-fakta yang sifatnya masih mentah. Tapi kalau informasi adalah hasil pengolahan dari data atau fakta-fakta yang sudah diramu. Biasanya itu bisa disajikan dalam bentuk grafik, gambar, diagram, dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi. Kemudian yang terakhir nih ada akuntansi. Teman-teman kan ini sudah semester, ini teman-teman semester berapa sekarang? 3, 5, Semester 6. semester berapa? 5. 5. Oke, ada yang masih semester 3? 5 ya. Semuanya semester 5 kan ya. Nah, apalagi teman-teman ini sudah semester kelima, pastinya sudah mengetahui dong apa itu akuntansi, ya kan? Nah, akuntansi itu adalah suatu siklus ya, teman-teman. Kalau nanti misalnya teman-teman lulus dari prodi akuntansi, pasti sudah harus hafal di luar kepala ya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu terdiri dari 5 aktivitas pokok ini. Coba teman-teman, kalau dari buletan-buletan yang ada di gambar ini nih, siklus akuntansi mulainya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kiri. Kiri. Dari kiri ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah identifikasi transaksi. Siklus yang kedua adalah analisis transaksi. Jadi yang pertama tuh transaksi diidentifikasi dulu ya, ini transaksi apa. Kemudian dianalisis, ini transaksi ini mempengaruhi akun apa. Nah, kemudian baru dicatat ke dalam jurnal. Nah, setelah dicatat, kemudian diposting ke buku besar dan yang terakhir adalah disusun ke dalam laporan keuangan. Gitu ya. Ini untuk kita reminder lagi nih, refresh lagi ya, teman-teman. Nah, terus untuk ini sekarang kita tadi udah belajar sistem itu apa, informasi itu apa, akuntansi itu apa. Sekarang kita masuk ke sistem informasi akuntansi ya. Jadi SIA itu adalah sistem yang cakupannya tuh lebih besar dibandingkan hanya sistem komputer yang telah tadi dijelaskan sebelumnya. Tadi kan hanya contoh ya sistem komputer. Nah, SIA ini merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Jadi sistem komputer itu hanya satu sistem yang kecil gitu ya dibandingkan dengan SIA secara keseluruhan. Karena SIA ini melibatkan macam-macam hal. Ada manusia, ada prosedur, ada data, ada sistem komputer itu sendiri, ada software, terus ada network, dan yang terakhir ada apa? Pengendalian gitu ya. Jadi macam-macam
komponen yang membentuk sistem informasi akuntansi. Nah, sekarang cakupannya nih teman-teman. Jadi saya tadi sampaikan bahwa SIA itu adalah sistem yang besar dan di dalamnya itu ada cakupan-cakupannya teman-teman yang berkaitan dengan aktivitas proses akuntansi gitu ya. Yang pertama adalah sistem informasi pendapatan, ada sistem informasi pengeluaran, ada sistem informasi produksi, ada sistem informasi penggajian atau SDM, dan ada sistem informasi pelaporan. Gitu. Nah, kemudian kelima sistem ini, teman-teman, itu saling berkaitan satu sama lain ya dalam suatu sistem besar bernama SIA untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pelaporan keuangan. Oke. Nah, kemudian nih teman-teman, kenapa mempelajari sistem itu penting? Mempelajari SIA ya khususnya ya, bukan hanya sistem aja tapi mempelajari SIA. Kenapa penting? Yang pertama adalah karena adanya perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman siklus akuntansi secara komprehensif. Yang ketiga, untuk pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan pemahaman bahwa SIA itu memberikan banyak manfaat. Nah, apa saja sih manfaat dari SIA sebetulnya? Nah, yang pertama adalah menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi dalam pencatatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam pengendalian. Oke, nah sekarang kita bicara tentang sistem informasi ya, ciri-ciri dari sistem informasi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama mempunyai komponen yang terintegrasi, jadi komponen-komponen dari sistem itu nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, teman-teman. Mereka tuh harus saling berhubungan ya, karena untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau misalnya mereka berjalan sendiri-sendiri, nanti tidak bisa mencapai tujuan yang sama, karena geraknya sendiri-sendiri, pasti tujuannya juga lain-lain gitu ya. Nah, ciri yang kedua adalah mempunyai batasan. Jadi batasan dalam sistem informasi itu menentukan kompleksitas sistem tersebut. Jadi semakin luas batasannya itu maka semakin kompleks sistemnya dan vice versa itu dan sebaliknya gitu ya. Jadi semakin sempit batasan sistem maka sistem itu semakin sederhana. Dan yang ketiga mempunyai tujuan yang jelas. Jadi sistem itu harus punya tujuan yang jelas karena mempengaruhi jalannya komponen yang digunakan tadi ya dari batasan yang digunakan. Nah, kemudian sistem itu memiliki lingkungan. Ada lingkungan internal yang ada di dalam sistem dan ada lingkungan eksternal yang ada di luar batasan sistem. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai input, proses, dan output. Jadi input itu adalah datanya, proses itu adalah pemrosesan datanya, kemudian outputnya itu informasi. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan ke dalam SIA nih, teman-teman. Jadi, kalau kita bayangkan ya, satu sistem besar dalam akuntansi ada input, proses, output ya. Kita bayangkan, berarti inputnya apa? Inputnya adalah data transaksi ya. Jadi ada tanggal transaksi, ada nilai transaksi, ada jenis transaksinya. Kemudian data itu kemudian diproses oleh software. Misalnya ada Accurate, ada Zahir, ada Mayop, ada apa lagi? Cloud Accounting, ada apa Cloud Accounting? Apa namanya? Jurnal ya. Jurnal kan ada ya software akuntansi namanya jurnal ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian outputnya adalah berbagai informasi yang biasanya itu berupa laporan. Bisa laporan penjualan, laporan pengeluaran, laporan apa penggajian, laporan produksi dan sebagainya sampai ke laporan keuangan yang besar gitu ya. Laporan keuangan ada apa saja teman-teman? Ada neraca, ada laporan laba rugi, perubahan modal, perubahan modal, apalagi? laba rugi, Laba rugi sudah, arus iya, kas ya. kas, Sama yang terakhir, jangan lupa catatan atas laporan keuangan. keuangan, Nah, itu jangan sampai lupa ya. Nah, sekian dulu teman-teman mungkin penjelasan dari modul pertama ini tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Oke, teman-teman boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh tentang RPS, boleh tentang materi. Oke, silakan teman-teman. Ibu, maaf mau bertanya. Oh iya, silakan Mbak Yantari. Ibu kan tadi Ibu ada bahas yang tentang pengendalian itu ya, tadi di materi. Betul. Nah, pertanyaannya, bagaimana sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam pengendalian internal dan mencegah kecurangan? Mm-mm. Oke, bagaimana SIA itu dapat bantu pengendalian ya?
pengendalian dan mencegah kecurangan. Nah, jadi gini, Mbak, SIA itu kan bisa mencegah kecurangan ya. Jadi caranya itu seperti ini. Karena kalau pakai sistem itu kan pasti kita mencatat transaksi itu kan secara otomatis ya. Dan sudah pasti sistem itu didesain secara lengkap dan akurat. Jadi dengan adanya sistem yang lengkap dan akurat ini itu memudahkan pengawasan. Nah, kedua dengan adanya prosedur otorisasi dan kontrol secara otomatis dalam sistem itu akses ke data dan proses tertentu tuh bisa dibatasi. Jadi orang yang punya akses ke dalam sistem itu tidak sembarang akses gitu ya. Jadi pengendaliannya itu lebih baik dan kemudian juga mengurangi risiko penyalahgunaan karena memang yang diberi akses itu orang-orang tertentu yang memang berhak untuk mengakses sistem tersebut. Nah, kemudian sistem itu kan punya luaran atau punya apa ya? Track record gitu ya. Jadi selain luaran dia juga punya track record yang bisa kita lacak gitu ya dalam sistem tersebut. Jadi track record yang dihasilkan itu bisa dilacak gitu ya. Bisa dilacak secara otomatis untuk mendeteksi aktivitas apa saja yang dilakukan menggunakan sistem tersebut. Makanya pengendalian menggunakan sistem itu bisa lebih baik karena kan setiap transaksi nih pasti ada recordnya kan. Tidak seperti transaksi yang misalnya jual beli yang menggunakan eh, cash kemudian tidak dicatat gitu kan. Kalau pakai sistem kan harusnya kalau sesuai SOP ya itu pasti tercatat. Ada tanggalnya, bahkan ada mungkin bisa ada jamnya, terus nilainya berapa, otorisasinya itu dengan siapa, itu pasti semua tercatat. Nah, maka secara keseluruhan sistem informasi akuntansi ini bisa meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas di dalam operasional perusahaan. Gitu, Mbak Yantari. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban atau masih ada pertanyaan lain? Sudah Ibu. Ya, terima Sudah ya. kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman? Silakan. Iya. Saya Bu, Oke, Mbak Ratna, silakan. ya, izin bertanya Bu, dan Boleh. sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nah, Hmm. apa namanya? Sistem informasi akuntansi itu sendiri kan memang sangat penting tuh Bu ya. Nah, Ya. dari apa karena sangat pentingnya itu, sebenarnya itu apa sih Bu tantangan yang sering dihadapi Mm-mm. saat implementasi sistem informasi itu terhadap perusahaan Bu? Kayak gitu. Mm-mm. Kira-kira Oke. tantangannya itu apa aja Bu? Ya, Tentang cukup tantangan itu ya. sih Bu. Terima kasih. Ya, ya, oke. Ini menarik ya teman-teman karena memang penggunaan sistem informasi akuntansi ini jelas tantangannya tuh banyak ya. Biasanya yang paling sering dirasakan itu adalah resistensi dari sumber daya manusia yang menggunakan SIA itu sendiri. Biasanya ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang didominasi oleh karyawan yang terbiasa dengan sistem manual ya. Kita biasa menjumpai ini biasanya di usaha-usaha kecil ya, UMKM misalnya yang mereka terbiasa dengan prosedur manual, apalagi apa ya, mungkin pemiliknya atau pengelolanya itu sudah senior gitu ya. Nah, itu biasanya lebih memberikan tantangan yang besar untuk implementasi sistem informasi akuntansi karena mereka sudah terbiasa dengan prosedur manual. Jadi, untuk menerapkan sistem itu sendiri butuh biaya yang tinggi ya, butuh biaya yang tinggi karena harus ngajarin ya kan, harus ngajarin dulu bagaimana menggunakan sistem. Misalnya pembukuan ya, pembukuan kalau yang sudah biasa nyatet manual, tiba-tiba dikasih Excel pasti akan bingung ya, butuh latihan. Apalagi dikasih nanti kasih accurate, kasih zahir, kasih mayop, nah kan bingung ya. Mm-mm. Nah, selain itu juga keamanan Jahit datanya kasih ya. makan. Bingung ya. Ya, suara yang bocor ya teman-teman boleh di-mute. Yang bocor ya teman-teman boleh di Nah, selain itu juga ada tantangan terkait keamanan dan risiko Nah, selain itu kegagalan sistem juga yang ada mengganggu tantangan terkait operasional keamanan perusahaan. risiko kegagalan Nah, sistem jadi yang kalau mengganggu ada resistensi operasional itu sendiri, perusahaan. maka sistem yang Nah, diterapkan jadi itu lebih kalau ada mungkin untuk resistensi gagal. itu Makanya sendiri, maka sebelum sistem sistem itu yang diterapkan diterapkan, itu lebih lebih baik mungkin untuk gagal. SDM-nya dulu yang Sebelum sistem itu disiapkan. diterapkan, Gitu. baik Paling tantangannya itu SDM-nya sih, dulu yang Mbak. Mungkin disiapkan. ada yang lain yang mau Paling menambahkan? tantangannya itu sih, Mbak. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Silakan. Oke, tidak ada? Oke, cukup ya? Halo, Assalamualaikum. Maaf. Maaf.
Ya, Ibu izin kalau misalnya perkembangan teknologi itu mempengaruhi sistem informasi akuntansi saat ini enggak ya? Perkembangan gimana Mbak? Sorry kurang jelas. Bagaimana perkembangan Mm-mm. perkembangan teknologi mempengaruhi Mm-mm. sistem informasi akuntansi saat ini? Oh gitu, iya. Gitu. Jadi tentu saja perkembangan teknologi itu mempengaruhi penerapan SIA ya, karena perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Jadi akuntan pun juga harus fleksibel ya, apa ya, harus fleksibel dalam menerapkan sistem itu sendiri. Misalnya sekarang kan perkembangan teknologi akuntansi itu udah banyak kayak cloud computing, ada AI, ada big data analytic, terus ada pengolahan yang lain-lain gitu ya, yang itu menyebabkan pengelolaan data itu bisa lebih cepat, akurat dan juga aman. Nah, makanya makanya itu teknologi otomatisasi itu juga bisa mengurangi kesalahan manusia. Maka akuntan itu harus melek teknologi ya, teman-teman. Jadi nggak boleh kita itu hanya terbiasa dengan satu sistem saja. Tapi ketika ada perkembangan teknologi, kita harus selalu up to date karena jangan sampai nanti peran akuntan juga tergantikan sama teknologi. Malah nanti orang-orang yang bukan akuntan malah bisa menerapkan akuntansi. Jadi sebisa mungkin akuntan itu harus melek dengan perkembangan teknologi. Maka sistem informasi akuntansi juga harus mengikuti perkembangan itu ya, karena supaya peran akuntan ini juga bisa lebih apa namanya, lebih menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi itu bisa membantu akuntan untuk mengambil keputusan dengan baik dan tepat gitu ya. Itu teman-teman. Selain itu juga laporan informasi, laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik ya, gitu. Oke, Mbak Elpriska gimana jawabannya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa kita akhiri ya kuliah pada sesi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di perkuliahan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di malam ini bisa memberikan manfaat yang besar. Dan teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya ada tugas gitu ya atau ada diskusi, jangan sampai terlewat karena itu pasti ada nilainya teman-teman. Karena kalau terlewat sayang sekali ya karena tutorial online itu ada nilainya juga di dalam kontribusi pada nilai akhir teman-teman. Gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih Bu, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Boleh silakan live. Ya, izin live Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Bu.